Saudara, pemadaman listrik bergilir masih terjadi di tanah air, terutama di Pulau Jawa. Apa penyebabnya dan kemudian dampak, kemudian juga poin kritis dan solusi cepat atas pemadaman bergilir ini. Kita akan bahas bersama dengan Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef. Selamat pagi, Mas Abra. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Mas Abra, kita perhatikan pernyataan dari PLN bahwa sudah membaik, paling tidak satu pembangkit ini sudah bisa beroperasi, sudah normal kembali, dan masih ada satu lagi pembangkit yang belum beroperasi secara normal. Kemudian disampaikan juga bakal masuk nih batu bara kalori menengah ke Indonesia gitu ya, ke PLN terutama untuk hari Senin ini. Tapi masih terus terjadi, Mas, pemadamannya. Ini apa yang kemudian menjadi kendalanya? Iya, ya, jadi mungkin saya ingin cerita kronologisnya dulu ya, Mas. Jadi supaya pemirsa masyarakat juga bisa memahami secara utuh sebetulnya apa yang menjadi akar permasalahan pemadaman listrik yang kita alami bersama ini. Pertama, bahwa operasional PLTU ini kan sangat membutuhkan pasokan batu bara. Nah, ada yang disebut hari operasional. Jadi stok batu bara untuk masing-masing PLTU. Idealnya stok batu bara itu di angka 15 sampai 20 hari. Jadi masing-masing pembangkit itu mestinya punya stok batu bara yang memadai sehingga tidak terjadi gangguan. Nah, karena ada perubahan kebijakan di akhir tahun lalu di 2025, pemerintah melakukan revisi untuk memberikan kuota produksi batu bara bagi masing-masing perusahaan batu bara yang tadinya awalnya per 3 tahun, kemudian direvisi menjadi per tahun. Nah, jadi ada perubahan secara tiba-tiba di akhir 2025 lalu. Nah, kemudian pemerintah ya melalui Kementerian SDM mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan kuota produksi batu bara ya dari angka tahun lalu realisasinya itu sekitar 870 juta ton batu bara, kemudian di tahun 2026 ini dipangkas sampai 31% menjadi 600 juta ton. Nah, dalam prosesnya di bulan Januari sampai Maret, pemerintah memberikan relaksasi, artinya silakan perusahaan batubara untuk tetap memproduksi, tetapi tetap pemerintah akan melakukan evaluasi. Kemudian karena ditambah tadi relaksasi, pemerintah akhirnya memutuskan menambah kuotanya menjadi 733 juta ton. Tetapi tetap masih lebih kecil 15% dibandingkan realisasi tahun lalu. Nah, terjadinya perubahan di tengah jalan ini tentu membuat adanya gangguan baik bagi produsen batubara maupun bagi operasional pembangkit listrik PLTU gitu, Mas. Nah, kemudian akhirnya karena dalam perjalanannya proses pengesahan RKAB ini ya itu juga tidak secepat dengan kebutuhan untuk pasokan batubara untuk PLTU, sehingga terjadi akhirnya di bulan Juni ini beberapa PLTU ya itu kekurangan stok batubara gitu, Mas. Jadi HOP-nya ini tadi hari operasional kita juga pertanyakan, sebetulnya sekarang ini HOP di masing-masing pembangkit listrik itu berapa hari sih? Karena kita pernah mengalami presiden buruk, Mas, di tahun 2021-2022. Waktu itu di awal 2022 kita mengalami gangguan listrik nasional karena hari operasional waktu itu hanya di sekitar 5-10 hari, yang idealnya 20 hari. Maka waktu 2022 itu, Mas, pemerintah memutuskan rem darurat, melarang sama sekali ekspor batu bara selama 1 bulan untuk ya menjaga pasokan di dalam negeri ini terjamin. Nah, setelah itu ya kemudian proses pengadaan batu bara untuk DMO kebutuhan dalam negeri terpenuhi, pemerintah baru melakukan penyesuaian agar RKAB tadi ya kuota tadi dilakukan selama 3 tahun. Nah, ini udah berjalan di periode kedua, 3 tahun yang kedua. Nah, tetapi pemerintah dengan alasan sekarang harga batu bara lagi jatuh di tahun lalu, Mas, ya karena terjadi oversupply, kemudian pemerintah berpikir, nah, apa perlu ya produksi batu bara nasional kita batasi supaya kita bisa mendorong agar harga batu bara mengalami kenaikan sehingga nanti penerimaan negara kita, PNBP kita juga meningkat. Nah, tapi dalam perjalanannya ada perang Amerika dan Iran sehingga harga batu bara justru yang tadinya jatuh, Mas, di tahun lalu tiba-tiba meningkat drastis itu sekarang gitu. Jadi ini agak berbeda situasinya, dan kemudian tadi pemerintah cukup terkejut juga dengan adanya persoalan kelangkaan batu bara yang dihadapi oleh beberapa pembangkit listrik tadi, Mas. Berarti mungkin bisa dibilang ini ada miskalkulasi dari pemerintah soal pembatasan kuota di RKAB 2026, Mas. Dan walaupun memang katanya rencananya akan ada revisi RKAB dimulai pada bulan Juli, ini apakah cukup gitu waktunya untuk kemudian para pengusaha tambang mempercepat kuota produksinya ataupun memperbanyak produksi batu baranya?
Ya, lagi-lagi ini karena memang adanya dinamika ya eksternal, Mas. Yang tadi awalnya kebijakan revisi RKAB menjadi 1 tahun itu kan adanya background harga batubara jatuh di tahun Hmm. lalu, Mas. Maka dirubahlah dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Tapi Hmm. dalam perjalanannya karena terjadi geopolitik ya, harga energi dunia meningkat, turut mengerek kenaikan harga batubara, sehingga yang kebijakannya tadi RKB-nya 1 tahun menjadi Hmm. kurang relevan gitu. Apalagi tadi pengesahan RKB-nya ya dilakukan di tahun berjalan, semestinya kan secara Hmm. ideal ya pengesahan RKB itu sudah bisa ditetapkan di akhir tahun lalu, sehingga masing-masing produsen batubara sudah firm nih akan memproduksi berapa banyak volume batubaranya, mereka akan ekspor berapa banyak Hmm. ya, kemudian nanti komitmen mereka untuk bisa memenuhi pasokan dalam negeri DMO itu berapa banyak, dan termasuk juga bagi pembangkit listrik ya PLTU itu baik PLN maupun IPP swasta itu juga bisa berkejaran dengan waktu untuk melakukan kontrak pembelian Hmm. dengan harga yang sudah disepakati. Nah ini kan memang dinamika ini, Mas, yang akhirnya saya melihat bahwa ini harus menjadi pelajaran penting, jangan sampai terulang lagi di masa mendatang. Dan ini pemerintah harus fokus ya, tentu saja kita mendukung upaya pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola sektor pertambangan kita khususnya batubara, karena memang ada persoalan fundamental yang kita hadapi, yaitu terjadinya eksploitasi batubara ya secara eksesif Hmm. ya, dengan harga yang mahal harga jual yang mahal, tetapi penerimaan negara kita relatif tidak optimal karena terjadinya praktek under invoicing, Mas. Nah, itu Hmm. yang juga menjadi motif pemerintah, kenapa pemerintah ingin nih melakukan reform, termasuk dengan pemerintah kan akhirnya melahirkan kebijakan untuk sentralisasi ekspor sumber daya alam, salah satunya batu bara. Tadi untuk bisa menutup celah kebocoran adanya ekspor batu bara yang diindikasikan dalam puluhan tahun terakhir itu negara mengalami kerugian, Mas, karena Hmm. praktek under invoicing tadi. Tetapi ya upaya untuk melakukan reformasi tata kelola mineral dan batu bara ini ya ternyata juga ada risiko tersendiri. Pemerintah juga pastinya akan menghadapi ya resistensi dari para perusahaan batubara, bahkan saya mungkin mengatakan dari para oligarki batubara. Tentunya mereka tidak akan menerima atau diam begitu saja. Nah, ini saya pikir menjadi salah satu ekses kebijakan pemerintah yang mungkin secara nasional itu dianggap sebagai kebijakan yang konstitusional ya, karena berlandaskan dengan undang-undang dasar dan juga adanya undang-undang minerba yang terbaru, di mana memang perusahaan batubara pemegang IUP dan IUPK memang wajib memenuhi pasokan batubara domestik. Tapi tadi pemerintah atau negara juga tidak boleh menutup mata akan ada risiko perlawanan. Dan ini saya pikir menjadi salah satu dampak yang akhirnya masyarakat menjadi korban. Hmm. Oke. Masyarakat berada di tengah-tengah antar dua kekuatan besar, negara dengan oligarki. Sehingga harusnya negara harus bisa mengkalkulasi kalau ini memang terjadi risiko, kira-kira apa strategi yang harus dilakukan sejak dini. Jadi jangan sampai terjadi pemadaman, dan ini mencoreng wajah ekonomi dan investasi nasional. Karena pemerintah sedang memoles diri, ingin meyakinkan investor bahwa ekonomi kita secara fundamental kuat, ya dari sisi infrastruktur kita memiliki dukungan dari infrastruktur fisik termasuk juga energi, tetapi Ya. pada kenyataannya ya industri manufaktur sekarang harus menghadapi ujian berat. Mereka sedang mengalami upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi, tetapi di saat yang bersamaan industri atau pabrik mereka sekarang ya harus terdampak dari adanya pemadaman, dan pastinya merugikan secara operasional, dan ini juga akan mempengaruhi sentimen ataupun citra investasi kita dalam jangka pendek dan bahkan dalam jangka panjang. Gitu, Mas. Nah, ini yang kemudian juga menarik karena sempat juga disorot gitu, Mas, terkait dengan perusahaan tambang batu bara yang juga terhimpit gitu dengan kondisi harga batu bara di luar yang lebih tinggi daripada harga yang dipatok di sini untuk DMO gitu ya. Mereka lebih memilih untuk mengekspor keluar. Apakah memang ini menjadi salah satu faktor utama juga pasokan batu bara kita di dalam negeri berkurang, dan juga apakah kemudian perlu adanya istilahnya pengetatan untuk para pengusaha tambang batu bara ini untuk bisa memenuhi DMO yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, pertama saya pikir kalau kita berlandaskan dengan undang-undang ya, Mas, aturan main baik itu undang-undang dasar maupun undang-undang minerba, bahwa di dalam pasal 5 ayat 3 undang-undang minerba, seluruh perusahaan batubara memang diwajibkan ya, untuk memenuhi ya kuota DMO.
Jadi itu dulu yang harus dipegang. Kita belum bicara persoalan harga dan belum bicara persoalan kualitas ataupun grade. Jadi komitmennya dulu. Yang kedua adalah persoalan harga. Memang sekarang muncul diskursus bahwa perusahaan batubara ini enggan menjual batubara ke pembangkit listrik karena adanya harga yang dipatok, yaitu $70 per ton. Di mana sekarang harga batubara dunia itu sudah lebih dari 100 HBA kita, harga batubara acuan kita untuk yang kualitas tinggi itu sekitar $123 per ton. Jadi sudah ya hampir 70% lah lebih tinggi dibandingkan dengan harga patokan tadi. Ini kan menjadi disinsentif bagi perusahaan batubara. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang negara tidak memiliki kendali untuk memaksa dalam tanda kutip bagi perusahaan batubara untuk menjual meskipun harganya sudah dipatok. Dan memang ada inisiatif atau usulan agar harga patokan tadi itu dinaikkan dari $70. Kita nggak tahu usulan dari pengusaha itu berapa, apakah di level 80 atau 100. Nah, kalau memang ada usulan tersebut, mestinya pemerintah juga menyerap aspirasi itu, mendiskusikan dan juga melakukan evaluasi. Sebetulnya ya harga produksi atau HPP batubara dari masing-masing perusahaan itu berapa? Kita tidak tahu kan alasan perusahaan itu karena terjadi kenaikan biaya produksi. Ya karena terjadinya pelemahan rupiah, kemudian juga impor barang modal dan lain sebagainya mengalami kenaikan. Nah, ini saya pikir menjadi momentum untuk mendorong transparansi mengenai sektor batubara. Jadi sekalian aja buka-bukaan. Ini seperti kotak Pandora yang kita buka sama-sama. Jadi kalau memang betul nanti ternyata HPP batubara itu naiknya berapa? Apakah HPP batubara itu produksinya hanya $50 per ton atau $60 per ton? Ya kemudian margin yang diharapkan oleh perusahaan itu berapa persen? Nah, pemerintah akhirnya bisa memutuskan, oh masuk akal nih kalau memang harga patokan tadi dilakukan kenaikan. Jadi tidak merugikan bagi PLN juga atau pembangkit, tidak merugikan juga ke rakyat. Kenapa Mas? Kalau misalkan nanti harga patokannya naik, ya otomatis kan implikasinya biaya produksi listrik naik. Ya, kalau biaya produksi listrik naik, tarif dasarnya naik juga ya. Tarif listriknya akan naik. Ya. Apakah negara akan membiarkan atau nanti masyarakat akan menanggung kenaikan tarif listrik? Ini ya, jadi dilema juga ya Mas ya. Situasinya inflasi kita harus dikendalikan. Jadi dilema juga dan harus ada kalkulasi yang cermat juga. Jangan sampai ini membebani PLN nggak bisa bayar gitu karena harga pokoknya terlalu tinggi dan juga nanti malah berimplikasi pada tarif dasar listrik masyarakat lagi kemudian yang menanggungnya. Nah, bicara nanti soal pemadaman listrik bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, kita akan bahas Mas Abra usai jeda berikut. Saudara jangan beranjak, Breaking News Kompas TV masih akan kembali bersama rekan saya Renata Panggalo. Dan saudara, pemadaman listrik bergilir masih terjadi di tanah air, terutama di Pulau Jawa. Apa penyebabnya, lalu dampak poin kritis dan solusi cepat pemadaman ini? Kompas TV akan bertanya pada Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef. Mas Abra, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah melihat laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang yang dimana pemadaman ini berdampak pada 5 kecamatan bahkan hingga hari ini begitu. Menurut Anda bagaimana pemadaman bergilir ini bisa memicu kenaikan pengeluaran rumah tangga, seperti misalnya peningkatan biaya genset mandiri yang akhirnya harus dilakukan oleh masyarakat karena jangan sampai mereka tidak bisa mendapatkan energi listrik untuk beraktivitas sehari-hari. Mas Abra. Iya Mbak, jadi memang listrik ini kan menjadi kebutuhan pokok ya bagi masyarakat ya untuk menjalankan aktivitas ekonomi, baik skala rumah tangga maupun bisnis dan juga industri. Nah, tentu dengan adanya gangguan listrik ini pastinya menghambat seluruh roda ekonomi di masing-masing wilayah. Ya, tentu kerugiannya dirasakan secara langsung bagi rakyat. Ya, pertama mereka tidak bisa melakukan produksi, khususnya UMKM nih, mereka tentu tidak punya alternatif lain. Ya, artinya mereka benar-benar stop produksi. Buat industri ataupun bisnis barangkali masih bisa operasional dengan mengandalkan genset ya. Ketika pemadaman ini berkepanjangan dan juga berlanjut terus-menerus, apalagi tidak ada kepastian, ya ini sampai kapan? Ya tentu ini akan bisa mengganggu penghasilan mereka. Nah, yang kedua, kalau dari bicara secara dampak nasional, saya pikir bukan hanya dampaknya jangka pendek ya, tidak bisa berproduksi, tetapi juga dampak yang perlu perhatikan oleh pemerintah adalah ini kan akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.
ya, baik bagi investor existing maupun calon investor yang memang berminat investasi di Indonesia. Jadi kan mereka kan berpikir ulang, bagaimana mungkin mereka bisa berproduksi dengan aman, ya, dengan kondusif ketika kita masih mengalami, ya, persoalan dasar yaitu infrastruktur energi listrik. Itu kan menjadi prasyarat paling fundamental, ya, buat pertimbangan investor mengalokasikan investasi mereka di Indonesia. Nah, artinya memang ini harus, saya pikir ini sudah dikatakan eh, sama halnya ketika terjadi kelangkaan BBM, ya, khususnya BBM yang subsidi, ya, ini saya analogikan pemadaman ini walaupun, ya, lokasinya memang hanya baru di beberapa wilayah, tetapi kan ini menjadi akses secara nasional, menjadi wajah nasional kita. Jadi saya pikir ini kita belum mendengar ada statement resmi dari Pak Presiden, karena yang kita dengar baru dari Menteri SDM dan juga Direktur Utama PLN. Saya pikir ini harus dipegang kendali oleh Presiden, menjadi tanggung jawab Presiden untuk bisa menuntaskan, menyelesaikan persoalan besar ini. Jangan sampai berlarut-larut, ya, jangan sampai rakyat menjadi korban, ya, karena adanya eh, apa peperangan atau pertarungan, ya, reformasi di sektor mineral dan batu bara yang saya sampaikan tadi. Jadi kita memahami, rakyat bisa memahami bahwa negara memang punya intensi ingin melakukan reformasi besar-besaran. Tadi saya sampaikan bahwa praktek under invoicing, di mana Pak Presiden pernah menyampaikan dalam pidatonya di DPR waktu itu ada potensi kerugian 15.000 triliun rupiah dalam beberapa dekade terakhir karena adanya praktek eksploitasi batu bara secara agresif, ya, dan dalam hitungan kami di Indef dalam 10 tahun terakhir, ya, potensi nilai under invoicing dari batu bara itu mencapai 20,7 miliar US dollar. Jadi angka yang sangat besar. Jadi tentu kita mengapresiasi, ya, niat positif pemerintah untuk memperbaiki nih tata kelola sumber daya alam kita, tetapi juga harus kalkulasinya harus matang, gitu. Jangan sampai karena adanya perubahan regulasi di tengah jalan, masyarakat terdampak, industri terdampak, UMKM terutama yang mereka sedang berjuang untuk survive, mereka harus menghadapi ujian baru, gitu, Mbak, di tengah ujian kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan juga bahan baku. Oke, diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat dan juga bagaimana langkah tegas dan cepat dari Presiden dan juga jajarannya untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan pemadaman di tengah reformasi besar-besaran yang dilakukan di sektor batubara. Mas Abra, saya juga ingin bertanya mengenai bagaimana kemudian dampaknya ke dunia usaha, apalagi pabrik-pabrik yang juga terdampak pemadaman ini, tapi bisa ditahan jawabannya, kita ulas seusai jeda. Tetap di Breaking News. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef. Mas Abra, tadi sempat terputus perbincangan kita. Kita sudah memantau bagaimana situasi di Bandung tadi terdampak di dunia usaha, dan juga kalau di Karawang bahkan pabrik ini tidak bisa beroperasi gitu. Dari Indef sendiri mungkin Mas Abra, apakah ada hitungan nih sudah beberapa lama waktu ini berjalan pemadaman? Berapa kira-kira perhitungan kerugiannya sampai dengan saat ini, Mas? Ya, pertama mungkin saya mencoba menggambarkan potensi tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, khususnya UMKM, ya, karena kita di sini bicara UMKM ini yang paling terdampak, jumlahnya sangat besar. Jadi kalau misalnya dengan asumsi, ya, harga listrik itu kan per kWh Rp1.444. Nah, kemudian kalau pakai genset, ya, kurang lebih kalau mereka menggunakan Dexlite dengan harga sekarang yaitu Rp23.000 per liter, penggunaan genset itu sekitar kurang lebih per kWh-nya 6.900. Jadi 6.900 dibandingkan Rp1.400 per kWh. Jadi hampir 5 kali lipat biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Tentu ini menjadi beban tambahan yang cukup berarti buat masyarakat. Otomatis pilihannya dua, apakah memang UMKM atau produsen ini akan menanggung kenaikan biaya produksinya atau akan limpahkan ke harga jual ke konsumen. Ini kan pilihan aja, artinya tetap nanti akan berpotensi meningkatkan inflasi buat harga-harga, gitu, Mbak. Yang kedua, kalau dalam level nasional, ini lagi-lagi juga tergantung asumsinya pemadaman ini seberapa luas dan seberapa lama. Jadi
Kalau misalkan kita bicara pemadaman di wilayah Pulau Jawa dan kita asumsikan saja bahwa yang terdampak dari pemadaman ini mungkin skenario paling kecil nih saya ambil 10% dan pemadamannya selama 2 jam, ya, itu kurang lebih potensi kehilangan nilai ekonomi itu sekitar 160 miliar rupiah per 2 jam. Nah, per 2 jam dan skala pemadamannya hanya 10% di wilayah Pulau Jawa. Jadi nanti bisa kita hitung berikutnya kalau misalkan memang skalanya lebih luas dan pemadamannya lebih panjang dan tidak hanya sehari tapi beberapa hari. Jadi memang di atas kertas memang faktanya memang pastinya akan merugikan seluruh masyarakat. Nah, tapi kan kita fokusnya adalah bagaimana penyelesaian, solusinya seperti apa, ini harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya Pak Presiden. Karena ini saya pikir sudah menjadi ancaman ketahanan energi nasional. Dan saya juga ingin mengatakan tidak bisa seutuhnya kita menyalahkan PLN ataupun pembangkit listrik swasta. Karena pembangkit listrik ini kan terdampak juga dari ekses ya adanya suplai batu bara yang terhambat. Ya karena RKAB-nya belum disetujui. Kemudian dari sisi volumenya juga mengalami penurunan pemangkasan gitu, Mbak. Nah, oleh karena itu memang pertama harus mempercepat kepastian. Pak Bahlil atau Pak Menteri SDM sudah menyampaikan ya pemerintah sudah mengapprove atau mengesahkan seluruh RKAB dan selanjutnya sekarang bolanya ada di masing-masing pembangkit dan PLN untuk mempercepat proses kontrak pembelian batu bara. Tetapi saya berpikir bahwa ini tidak cukup. Begitu saja pemerintah langsung membiarkan persoalan ini di sisi PLN ataupun pembangkit listrik swasta. Tetap pemerintah harus mengawal, memastikan agar kontrak ini ya bisa dilakukan dengan cepat dan penyediaannya juga tadi dari sisi hari operasional batubaranya harus bisa dipastikan jangan sampai minim. Jadi pembangkit listrik juga harus bisa memproduksi secara andal gitu, Mbak. Itu yang jangka pendek. Jangka menengahnya saya pikir bahwa pemerintah tentu dalam fleksibilitas tadi melihat dinamika naik atau turunnya harga batubara juga perlu mencermati ketika terjadi adanya perubahan di tengah jalan. Jadi juga fleksibel tetapi harus antisipatif lah ketika terjadi perubahan-perubahan tadi. Dan yang tidak kalah penting ya, saya pikir fokus pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor sumber daya alam ini mendapatkan momentumnya. Jadi jangan sampai pemerintah balik badan, gentar, ya pasti rakyat akan mendukung jika memang pada ujungnya ya pengelolaan sumber daya alam kita, batu bara kita itu akan menguntungkan buat rakyat, akan meningkatkan penerimaan negara kita baik royalti maupun PNBP dan pada akhirnya juga akan bisa memastikan ya sumber energi listrik kita dari batu bara itu bisa dipenuhi secara andal. Jadi ini jangan ada kata mundur lagi buat pemerintah. Tinggal bisa presiden harus mengambil tongkat komando secara tegas. Jangan membiarkan persoalan ini berlarut-larut, Mbak. Dibutuhkan solusi konkret yang cepat segera diselesaikan karena kalau pemadaman listrik ini terus berlanjut, kalau tadi hitungan Indef bahkan ada potensi kerugian 160 miliar per 2 jam. Nah, ini yang tentunya harus diantisipasi dan waspadai oleh pemerintah. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef Abra Talatov di Kompas TV. Sehat selalu, Mas.